Iya, Orang kalau betul. sudah followersnya banyak, Iya. semua omongannya didengar, akhirnya Iya. ngomong seenaknya. Sebenarnya yang utama untuk diperangi oleh pemerintah dan kita semua Iya. secara umum itu adalah hoax-nya. Karena Itulah, banyak orang yang Beb. nggak percaya corona itu Ya. karena kemakan hoax, bukan karena mereka ingin melawan corona. Kelemahan sebagian pendakwah itu kalau ngomong kemana-mana. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Nah, kehadiran Habib Hussein ini kan sangat dirasakan di YouTube. Oke. Ini sepengetahuan saya ya. Ah. Sebenarnya ini dakwahnya beliau menggunakan platform digital. Ini sebenarnya sasarannya tuh siapa ya, Habib ya? Oke, sebenarnya kalian sangat merasakan kehadiran saya. Ya. Saya yang tidak merasakan kehadiran. Karena YouTube saya selama 3 tahun Tiga itu sudah 580-an ribu subscriber, itu tidak pernah ada AdSense-nya. Tanpa AdSense, no AdSense. Oke. Nggak ada iklan. Jadi nggak ada Oke. pendapatan sama sekali dari YouTube. Ah, Karena pertama kata ayah saya, kalau kamu nggak bisa ngasih amplop ke pendengarmu, minimal jangan nerima amplop. AdSense itu kan simbol amplop ya kalau sekarang. Kemudian yang kedua, yang saya sampaikan ini mungkin sebagian orang kurang berkenan. Kurang berkenan karena dianggap kontroversial. Mungkin sebagian orang menghindari untuk menyampaikan wejangan-wejangan itu dan lain sebagainya. Maka agar orang nggak mengira, oh ini kontroversi hanya untuk nyari subscriber, viewers, agar AdSense-nya gede, maka kita nggak pakai AdSense. Nah, itu kita pakai itu digital karena dulu saya menulis. betul, 13 Saya tahun 13 ini. tahun Iya, 13 nulis. tahun. Tapi kan sekarang kalau kita nulis nggak ada yang baca ya. Baca, Karena- Habib, saya membaca. wah, nih, Tuhan ada baca. di hatimu. Tuhan ada di hatimu. Tapi sebenarnya saya- ini apa yang saya sampaikan di YouTube. Karena betul. apa yang saya sampaikan di YouTube itu selalu kok jadi promosi buku saya. Nggak apa-apa, Habib. Nggak, ini memang wajib ditahu karena di sini saya sudah baca. Nih semua saya kuning-kuning Oh ini, Beb. iya, serius loh ya. Iya loh. Loh, serius di kuning-kuning. Iya, semua saya kuning-kuningin, Beb. Waduh. Nah, ini sebenarnya dari YouTube karena semua yang saya tulis sampaikan di YouTube itu saya tulis dulu. Oh, Jadi saya tulis dulu. Mengapa? Karena kata Sadkures, mic ini bisa jadi fitnah. iya, Orang kalau betul. sudah followersnya banyak, Iya, semua omongannya didengar, akhirnya ngomong seenaknya. iya, lupa Karena toh kontrol. pasti didengar, hilang Oke. kontrol atas diri. Makanya saya membiasakan untuk selalu mutolaah, mengkaji dulu apa yang ingin saya sampaikan, dan yang kedua menuliskannya dulu. Agar tidak kemana-mana, kecuali temanya tema yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, atau tentang diri saya sendiri seperti sekarang ini. Iya. Itu memang enggak. Karena apa? Karena itu juga bikin omongan kita enggak kemana-mana. Kelemahan sebagian pendakwah itu kalau ngomong kemana-mana, karena nggak disistematisir dengan menulis. Makanya saya dulu menulis, saya kemudian masuk ke YouTube, karena YouTube itu platform paling Paling mudah terjangkau. dijangkau untuk mencari informasi termasuk agama. Itu dan itu berdasarkan riset. Saya baca risetnya, misalnya riset dari We Are Social tahun 2019. Itu YouTube nomor 1. Paling digunakan untuk mencari informasi oleh masyarakat umum, khususnya generasi digital. Berarti ini dulu lahir, sebenarnya konsep ini dulu lahir, baru disiarkan di YouTube. Enggak, gitu? sebenarnya kan satu persatu disiarkan ke YouTube, nanti kemudian Dirangkum. dari sana ditulis menjadi buku lagi. Jadi awalnya memang menulis, tapi kan satu persatu. Oh, saya mau bilang paham. ini, ya udah disampaikan. Nanti dikumpulkan jadi buku itu. Tapi buku itu kemudian saya sentuh lagi. Mengapa? Karena beda antara buku dan YouTube. Ya, Kalau benar. YouTube itu lebih ke orang ya udah ngobrol untuk mendapatkan inspirasi secara umum. Kalau buku orang butuh kedetailan. Betul. Nah, makanya di buku ini misalnya ketika saya cerita tentang musik itu halal,
atau tidak haram. Ya. Ketika saya cerita di YouTube, ya udah saya cerita aja secara umum. Ya. Tapi di sini saya jelaskan secara detail. Ya. Dalil-dalilnya apa, Ya, kemudian betul. ulama yang membela Ya, musik ya, siapa ya, aja. ya. Sehingga akhirnya orang mendapatkan Pendalaman di sini pendalaman ya. Ya, di ya, buku ini. Terima kasih, Bib. Tapi nanti aku minta tanda tangan ya, Bib. Boleh, boleh. Lumayan. Saya nggak minta tanda tangan, tapi kalau di jalan, di Ini surat-surat. kebalik. Ini bukan yang lembaran-lembaran biru, Iya, lembaran merah nih. iya, Ini. bukan. Nah, tadi kan Bib dibilang Habib itu mencerahkan dan memberikan pemahaman kepada generasi milenial kita ya agar lebih mudah dipahami, bisa diterima dengan pikiran dan hatinya dia. Nah, ini sementara kebanyakan berita ini kan Bib, muslim, pandangan muslim. Pun yang saya lihat ya, pertentangan bahwa musik itu haram, dilarang menyelamati rekan-rekan dari Nasrani, dan nggak boleh bergaul dengan penista-penista agama, apalagi kan saya ya namanya polisi ya Habib ya, seringlah bersentuhan dengan hal-hal tersebut. Bagaimana cara Habib merubah pandangan masyarakat yang sudah terbentuk? Iya, jadi gini, pandangan itu terbentuk kan tidak tiba-tiba bangun tidur terbentuk ya. Betul. Yang tiba-tiba bangun tidur terbentuk itu Spider-Man. Namanya pandangan. Orang kan tidak tiba-tiba jadi jahat. Pasti ada prosesnya, pasti ada pertimbangannya. Maka karena menjadi buruk, menjadi jahat, menjadi kriminal itu butuh waktu, maka membuat orang jadi baik itu juga butuh waktu. Betul sih. Karena itu sabar itu kunci. Nah, Pertama itu yang pertama sabar. Berarti apa Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran itu digandeng sama Al-Qur'an. Oke, kebenaran. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Pengikutnya 80-an orang. Bayangin. Jadi Nabi Nuh itu kalau dakwahnya seperti saya di media sosial, akunnya gak centang biru. Karena pengikutnya cuma 80-an. Betul. Tapi beliau tetap sabar selama 950 tahun. Itu pertama. Jadi karena itu butuh proses, Iya. maka harus sabar kitanya. Kemudian yang kedua, untuk kemudian mengubah pandangan seseorang, orang tidak akan mendengar orang-orang yang hanya menghukumi atau sekedar menggurui. Saya dulu, ketika saya gak bisa dinasihati orang tua saya, maka orang tua saya akan memanggil sahabat saya untuk menasihati saya. Perkataan sahabat biasanya lebih didengar. Betul. Karena itu, rangkullah, jadilah sahabat. Jangan memukul dan jangan menggurui. Itu yang kedua. Iya. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting dari satu pesan adalah satu kesan. Kesan dulu. Kesan. Jadi berikan kesan yang baik. Jangan tiba-tiba memberikan pesan yang baik. Berikan kesan yang baik melalui pakaian, melalui tutur kata, melalui gestur. Karena Nabi itu mengubah orang, utamanya mayoritas bukan dengan pesan yang baik, tapi dengan kesan yang baik, dengan akhlak. Beliau ngajari orang jujur, dengan beliau jadi orang jujur. Beliau ngajari orang untuk baik, dengan beliau jadi orang baik. Beliau ngajari orang segala hal dengan diawali dari diri beliau. Apakah artinya kita harus baik dulu Bib sebelum ngajari? Tidak sempurna. Tidak sampai sempurna. Karena semua orang punya salah. Minimal punya komitmen. Jangan sampai ngajari orang jujur padahal kamu pendusta. Kamu nggak apa-apa belum jujur sepenuhnya, tapi minimal punya komitmen sama jujur. Seperti ya saya gitu kan. Ngajari orang berbagai hal di bidang agama padahal saya juga masih belajar. Makanya di akun saya tuh disebutnya seorang murid. Sama murid, cuman kita saling belajar aja. Saya punya lebih ini, saya kasih ke kamu. Jadi itu paling enggak 3 poin yang penting untuk kita mengubah seseorang. Tidak sebesar apapun. Dan harus adaptif juga. Mungkin yang keempat itu, kita yang beradaptasi dengan mereka. Betul. Kalau kita berharap mereka yang ke masjid, kita yang berharap mereka yang jadi mau berguru kepada kita, ya repot. Makanya kita yang beradaptasi kepada mereka. Kita yang datang kepada mereka, kita yang mencoba memahami mereka. Karena bagi kita lebih dewasa dari mereka kan seharusnya. Karena mereka masih tersesat, kita alhamdulillah ya nggak tersesat banget lah. Karena kita punya GPS minimal. Nah ini kita ngomong soal pendekatan ya Bib ya. Ini seiring perkembangan zaman nih ya Bib ya. Ini
juga berkembang pula teknologi. Oke. Nah, polisi kan juga demikian, mengikuti perkembangan zaman. Juga. Saya lihat tuh di jalan-jalan Heeh. kan ada foto-foto. Nah, Iya, saya kira itu foto-foto untuk kita selfie atau apa. Ternyata, Ternyata tiba-tiba tagihan Cuy, kita bengkak tagihan. aja ya karena pada saat mengurus ya. karena ada tilang-tilang elektronik ya, Iya, karena pakai etle, kamera itu ya. Iya, itu Iya. etle kita. Nah, nggak hanya etle kan menilang kita secara elektronik, jadi kita nggak secara fisik bertemu. Iya. Pun ada namanya di kita tuh ada signal. Ada signal itu. Signal itu apa? Signal itu untuk mengurus samsat, mengurus Oh, secara online. STNK-nya perpanjangan, STNK yang tahunan itu, untuk pengurusan SIM presisi. Presisi. Itu SIM presisi, ya itu juga kita menggunakan online juga. Online presisi. Oh ya, ini Indonesia kan sedang berduka. Nggak cuma Indonesia, ini dunia juga berduka nih. Karena pandemi. Setuju. Ini masih banyak nih yang masyarakat yang ngeyel lah. Bahkan sudah ada aturan PPKM pun masih juga bandel. Bahkan gini, nggak takut corona, takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener dong, tapi. Betul. Tapi kan ini kalau pandemi ini tidak juga ada ujungnya, kita semua juga akan dampaknya kan ke ekonomi. Karena nggak Betul. punya uang, dia akhirnya harus Mencuri. Kadal gitu fakru ya. an yakuna Nah, itu kufron. kan. Kefakiran Nah, ini bisa bikin kekafiran kata Nabi. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat nih, Bib? Iya, pertama ya harus ada sensitivitas atas krisis ini dari seluruh elemen masyarakat khususnya pemerintah. Artinya harus dipahami bahwa masyarakat kalau memang bisa di rumah aja pasti mereka di rumah aja. Karena itu ketika mereka di luar rumah yang penting diminta mereka taat pada protokol yang sudah disepakati. Kemudian kalau ada yang melanggar pendekatannya sebaiknya persuasif karena kondisinya lagi seperti ini ya. Jangan sampai pendekatan-pendekatan yang tidak persuasif. Karena ya siapa sih orang mau sakit ya kan? Nggak ada orang mau sakit. Pasti mereka karena terpaksa kalau mereka keluar, kalau mereka melanggar. Karena itu kalau bisa cari solusinya. Kenapa mereka begitu? Karena itu seharusnya kita bukan hanya melakukan gerakan penegakan hukum, tapi gerakan penegakan ekonomi. Nah, Dengan kemudian misalnya saya bantu melalui donasi, Betul. menggalang donasi dan Betul. lain sebagainya. Jadi agar ya bukan hanya ditegakkan kesehatannya, tapi juga ke ekonominya juga kita pikirkan. Karena sebenarnya yang utama untuk diperangi oleh pemerintah dan kita semua secara umum itu adalah hoax-nya. Karena banyak orang yang nggak percaya corona itu karena kemakan hoax. Bukan karena mereka ingin melawan corona, bukan karena ingin melawan pemerintah, bukan karena apa-apa, tapi karena dibodoh-bodohin oleh orang pintar yang jahat yang menyebarkan hoax. Itu, Beb, ini ngeri banget. Ini Itu banyak orang hoaxnya. gampang dipengaruhi, Beb. Iya, hoax tentang vaksin, hoax tentang masker, hoax tentang ini, hoax tentang itu. Karena itu penting untuk memerangi itu dan kita memiliki kesadaran tentang hal itu. Kenapa nyari apa? Enggak, ini di Nyari grup, hoax. di grup, iya, di grup. Oh iya, grup keluarga. Grup ini masa kecil saya. Grup masa di, kecil. Di kampung halaman saya. Masya Allah, Beb. Anda sebenarnya kalau mau bahagia keluar dari grup-grup seperti itu. Oh iya, Beb. Saya sampai, aduh. Itu tips Hati tips saya. bahagia itu keluar dari grup WhatsApp. Apalagi grup WhatsApp bapak-bapak dan ibu-ibu komplek yang isinya kalau nggak gibah, ngejokes tapi nggak lucu. Pemerintah mau dikritisi silahkan, tapi dengan cara dan bahasa yang baik. Kemudian yang kedua jangan cuma mengkritisi, tapi juga kita membangun solidaritas sosial. Karena sholat Jumat, sholat berjamaah kalau dalam Islam itu sebenarnya pembelajaran untuk membangun solidaritas sosial. Berjamaah juga saat menghadapi pandemi ini. Dan grup WhatsApp dan grup Facebook itu memang tempat paling potensial untuk hoax. Itu beberapa riset menyatakan itu. Mengapa? Karena Facebook dan WhatsApp itu berbasis grup. Dan orang kalau grup biasanya polisi bergrup sesama polisinya. Betul. Jadi ketika ngomongin hal-hal tentang kejelekan institusi lain misalnya, kemudian karena sama-sama polisi, hoax itu gampang tersebar. Misalnya saya, ketika di grup saya, grup SMA misalnya, ngomongin kejelekannya SMA lain, gampang aja walaupun hoax menyebar. Karena kita sama-sama cinta kepada SMA kita dan nggak suka SMA lain. Itu istilahnya echo chamber, ruang dengung, omongan kita kembali ke kita lagi. Nah, kita harus keluar dari itu.
Grup itu jangan homogen, tapi heterogen, kasih yang berbeda pandangan, yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda semuanya, agar bisa saling mengingatkan satu sama lain. Dan hoax itu dilawan. Jadi kalau ada yang nyebarin berita yang nggak jelas, minimal Ada itu hukumnya- bilang ada hukumnya nggak apa sih? benar ini. Itu apa benar ini aja, itu mengurangi 30% laju hoax. Oh, oke. Kalau ada hukumnya, saya yang tanya ke Anda. Hukum Islam maksud saya, Oh, Beb. oh, saya kira. Hukum Islam. Hukum Islam, dalam hukum Islam jelas bahwa fitnah itu adalah dosa yang sangat besar dan dosa yang disetarakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi itu jelas. Dan Islam itu mayoritas hancur karena fitnah. Momen kehancuran Islam pertama, umat Islam ya, bukan agamanya, itu adalah fitnatul kubro. Fitnah pertama dalam umat Islam tentang kematiannya Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah ketiga kan mati dibunuh dan tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Itu jadi fitnah yang kemudian menghancurkan kesatuan umat Islam. Jadi jangan kemudian, apalagi fitnah mengatasnamakan nabi, mengatasnamakan agama, agar kemudian diterima oleh masyarakat. Itu dosanya sangat besar. Kata Nabi, siapa yang berbohong atas nama agama atau atas nama aku, tempat duduknya sudah dipesenin di neraka. Wah. Buat yang bilang, corona jangan takut, takutnya takut sama sama Allah. Allah. Jadi saya sering bilang begini, corona itu juga makhluknya Allah. Nah, Ada ini. hikmah yang Allah berikan dengan corona. Ini di sini hikmah. Iya. Saya senang banget. Betapapun konspirasi kita percaya itu konspirasi, tapi kan itu berdasarkan restu Allah. Tidak ada sesuatu daun yang jatuh sekalipun tanpa restu Allah. Kalau kalian mau bilang itu konspirasi, konspirasi itu ya diperbolehkan oleh Allah, direstui oleh Allah untuk jadi pelajaran bagi kita. Maka ambil pelajaran di tengah corona ini, kalian mau yakin itu apa. Dan yang kedua, orang yang paling pemberani dan paling beriman, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu ketika ada wabah di Syam, beliau tidak jadi masuk ke Syam. Ditanya, kok takut sama wabah, gak takut sama Allah? Saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Karena kata sahabat ini, kan takdir kamu masuk Syam, enggak. Saya lari dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan protokol lainnya. Itu bagian dari berupaya lari dari satu takdir ke takdir lainnya. Itu namanya ikhtiar. Jangan tiba-tiba tawakal. Ikhtiar dulu maksimal, baru kita tawakal. Ujung dari ikhtiar itu adalah tawakal. Jadi Sayyidina Umar yang paling pemberani dan paling beriman aja takut sama wabah. Kita yang imannya 10%, penakut, kok sok-sokan sama corona. Kalaupun Anda merasa, saya kuat, tapi kan ayah Anda, kiai Anda, ustadz Anda, orang di sekitar Anda yang Anda cintai. Iya. Pulang ke rumah ini. Kan bisa jadi Anda carrier, membawa penyakit. Anda udah gak bawa, pulang bawa penyakit. Padahal kalau dalam Islam, la darar wa la dirar. Kamu harus tidak boleh membuat rusak, membuat sakit orang lain dan dirimu sendiri. Menyakiti diri sendiri aja gak boleh. Nggak pakai masker itu haram, karena itu akan membuat diri sakit. Tapi orang banyak yang kemudian tidak paham agama, sehingga kemudian mudah aja dibikin abai terhadap pandemi ini dengan alasan-alasan yang dibuat-buat atas nama agama. Ya, ini sama kayak kalau lagi patroli nih. Kemarin kan ikut patroli nih sama Brigtu Nah, Pulut. ikut. Ini Itu gimana? untuk pertama kalinya. Oh, Saya naik patwal. Oh. Naik patwal, kesabaran itu diuji banget. Oh iya. Ada aja alasannya. Bilang yang banyak nih ya, katanya karena deket. Iya. Mohon maaf, walaupun deket bukan berarti Anda gak ketabrak. Iya. Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, biasanya alasannya dia karena lupa. Nah, kalau Anda tahu sudah suka lupa, kayak saya suka lupa. Makanya helmnya saya selalu digantung di motor. Oh, ya langsung kelihatan mata ya. Iya, kalau enggak Anda minum Cerebrofort, ada itu obat biar hilang. Masa untuk keselamatan diri lupa kan? Betul. Buktinya kalau Anda menganggap penting celana, Anda kan nggak pernah lupa bercelana. Iya, Karena Anda menganggap penting celana. Iya. Berarti Anda menyepelekan gitu. Kemudian alasan yang ketiga biasanya alasan-alasan khas Indosiar. Apa itu? Emosional. Oh, emosional. Saya soalnya buru-buru nenek saya kenapa,
oh saya Wah, orang actingnya ya. miskin, iya dia pintar banget gitu-gitu. Nah jadi akhirnya di sana bukan hanya dinasehati, tapi sedikit-sedikit diruqyah kita keluarin setannya. Nah, yang penasaran nonton ruqyahnya Habib Jafar di jalanan, ini para pengendara di jalanan nih, nonton ya on the road di YouTube-nya NTMC Channel. NTMC Channel. Tapi ya, Bib ya, Tritam dan Chogi ini kan pada awalnya kemunculan pada saat itu ya, kan itu dibilang musuh masyarakat lah, penista agama lah. Iya. Ini setelah Habib Jafar bergabung dengan mereka, tanggapan keluarga gimana, Bib? Tapi tanda kutip dibilang ini kontroversi. Nah dalam Islam boleh nggak sih kontroversi ini menyuarakan keresahan-keresahan hati? Yang namanya Tato tato ya itu tato. dilarang. Ada satu jenis tato tentang sholawat, syahadat, dan kata-kata baik itu yang diperbolehkan memang dalam Islam. Yaitu tato